Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya, sehingga kita ditetapkan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat iman dan Islam kita, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan muttaqin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dipertemukan Allah kembali dalam channel Al-Kais dalam kajian atau ngabalis, ngaji bareng Al-Kais di setiap pagi hari ba'da sholat subuh. Pagi hari ini mengangkat satu tema, yaitu carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innallaha la yarfa'ul ilma biqabdin yakbiduhu walaki yakbidul ulama'a biilmihim hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan fayas'aluna fayuhaddithuna wa dhallu wa adallu. Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat ilmu langsung dari hati seseorang, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutnya dengan matinya ulama, sehingga apabila tidak ada orang alim, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu mereka ditanya, lantas mereka menjawab tanpa didasarkan pada ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangnya ilmu bukan karena Allah mencabut langsung ilmu itu, tapi hilangnya ilmu itu karena diangkatnya atau dimatikannya para ulama, sehingga yang ada hanya orang-orang yang bisa berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin pendusta, pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya, karena mereka mengangkat itu karena tidak didasarkan pada ilmu, yang pada gilirannya mereka tersesat dan menyesatkan. Mereka menentang ajaran Islam, mereka menentang semua syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akhirnya tidak mau diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Darda, ia berkata, wahai manusia, saya melihat banyak ulama yang meninggal dunia, akan tetapi orang-orang yang bodoh tidak mau belajar. Belajarlah sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diangkatnya ilmu itu adalah dengan kepergian atau kematian para ulama.
para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan Abu Darda kepada kita. Sebagaimana yang telah disampaikan, kita dituntut untuk belajar ilmu, menuntut ilmu sebelum ilmu itu sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepergian atau kematian ulama-ulama yang mukhlis, ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya. Maka ketika ulama itu telah diambil oleh Allah dengan kematiannya, maka akan tinggal ulama-ulama yang mereka itu sesat dan menyesatkan umat. Akhirnya mereka pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin pendusta, pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Faqih menuturkan dari Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad dengan sanad dari Al-Hasan Al-Basri. Ia berkata, saya tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali menuntut ilmu. Hasan Al-Basri pun menyampaikan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari satu bab ilmu, maka ia dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya dan didoakan oleh burung-burung di langit, binatang-binatang buas di daratan, ikan-ikan di lautan, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala 72 orang yang benar atau as-siddiqin. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu, dan untuk itulah carilah ketenangan, kesabaran, dan kesopanan. Rendahkan dirimu terhadap gurumu, juga terhadap muridmu. Jangan saling bersaing di antara para ulama, dan jangan mendebat orang-orang yang bodoh. Jangan menjilat para penguasa, dan jangan sombong di tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi ulama yang kejam di muka dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disungkurkan ke dalam neraka jahanam. Carilah ilmu yang tidak membahayakan ibadahmu, dan beribadahlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya tidak mengganggu dalam mencari ilmu, karena tidak ada gunanya ilmu tanpa ibadah. Pesan Hasan Al-Basri juga, janganlah seperti kelompok orang yang meninggalkan talabul ilmi dan hanya beribadah terus-menerus sehingga setelah badannya kurus lalu mereka keluar dengan menghunus pedang untuk memerangi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Seandainya mereka mencari ilmu, niscaya ilmu itu dapat mencegah mereka dari perbuatan seperti itu. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu seperti orang yang tersesat di jalan, dan kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itulah pesan dari Hasan Al-Basri. Ketika Abu Sa'id ditanya, dari siapakah keterangan di atas kamu peroleh? Abu Sa'id menjawab, saya telah bertemu dengan 70 orang yang mengikuti perang Badar, dan saya telah mengembara selama 40 tahun untuk mencari ilmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tuntutlah ilmu selama nyawa masih dikandung badan, karena ini perintah yang luar biasa, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dituntut agar kita bisa menerangi dunia ini dengan ilmu kita, membawa peradaban ini kepada peradaban yang gemilang, yaitu ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.